wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Saifullah dari Fakultas Saintek jurusan Teknik Informatika, dan di sini saya akan membawakan sebuah orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengamalan antara tatarruf tasyadud atau ekstrim keras radikal dan tatarruf tasahul atau ekstrim meremehkan, antara ifrat atau terlalu berlebihan dan tafrid atau terlalu berkekurangan, antara ekstrim eksklusif kebenaran tunggal dan ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim batiniah, antara ekstrim absolutisme dan ekstrim relativisme, antara ekstrim tekstual dan yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lentur. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariah, akhlak, dan tasawuf. Ada dikenal Jabariyah dan Qadariyah, ada Khawarij dan Mu'tazilah, ada Wujudiyah Muwahhid dan Wujudiyah Mulhid, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Indikator moderasi beragama secara umum yakni tawasud atau pertengahan, tasamuh atau toleran, tawazun atau seimbang, i'tidal atau konsisten, tegas, dan berlaku adil. Selain itu, dikenal pula indikator syura atau musyawarah, musawah atau egaliter, islah atau reformasi, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, tatawur wal ibtikar atau dinamis dan inovatif, tahadur atau berkeadaban. Dikenal pula indikator khairiyah atau afdaliyah, yang berarti pilihan terbaik dengan mengambil kebaikan yang ada di dua ekstrim, at-sawabit wal mutaghayyirat, atau ada yang tetap dan ada yang berubah, ada at-ta'akuli wat ta'budi, atau ada yang rasional atau tidak kaku dan ada yang menerima apa adanya, al-muhafaddah a'la qadimis salih wal aqdu bil jadil aslah, atau memelihara atau meningkatkan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil atau mengupayakan nilai-nilai baru yang lebih relevan. Dalam beberapa kasus, ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara mutlak. Dianggap bid'ah, tidak ada contoh dalam agama Islam. Ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal urf ghairu syar'i, yakni tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dikenal pula istilah urf syar'i, yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dipakai. Al-adah muhakkamah atau adat istiadat bisa dijadikan acuan hukum fikih. Mengakomodasi lokalitas budaya pribumi Islam, ada istilah fikih lokal, fikih berbasis lokal. Mengaca pada strategi dakwah Wali Songo dahulu dilakukan secara damai dan bukan dengan cara kekerasan. Strategi dakwah Wali Songo dilakukan dengan pendekatan kultural. Zaman sekarang banyak aspek lokalitas yang menjadi bahan penting penelitian untuk diekspos ke level nasional dan global. Pada penyusunan ideologi bangsa, ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi Darul Mitsak, meminjam istilah NU, atau Darul Ahdi Washi Syahada, yang meminjam istilah Muhammadiyah, atau nasionalisme Tauhid, meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, negara bersama. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah dan suka bergotong royong. Zaman sekarang, dengan alam demokrasi, kebebasan berbicara, masuknya aliran transnasional,
Keterbukaan informasi, misal media sosial. Semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik atau public space. Seakan orang bebas men-share atau public share, sehingga terjadi perang informasi yang berwujud pada opini publik atau public opinion, bahkan post-truth. Pada dasarnya, masing-masing aliran dan kelompok sudah punya website sendiri-sendiri, termasuk kelompok moderat. Tapi, keadaan menjadi tidak berimbang ketika ada hoaks yang mengadu domba, fitnah, ujaran provokasi, ujaran kebencian, mudah mengkafirkan atau menyesatkan orang. Supaya kembali seimbang, perlu cek dan recheck, mengkritisi sumber dan kontennya, saring sebelum sharing. Boleh juga menambah lagi aspek konten moderat. Jadi, sangat penting untuk mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh untuk keberlangsungan kehidupan Indonesia di kemudian hari. Lalu bagaimanakah strategi pendidikan Islam? Strategi penguatan moderasi beragama lintas fakultas atau prodi melalui integrasi ilmu, yakni integrasi ilmu umum atau ayat kauniyah dengan ilmu agama atau ayat kauliyah, dan integrasi umum ilmu agama atau ayat kauliyah dengan ilmu umum atau ayat kauniyah, seperti ilmu umum tentang kearifan lokal, kebangsaan, dunia global, dan sebagainya. Melalui pendidikan kewarganegaraan dan 4 pilar kebangsaan, mata kuliah khusus moderasi beragama atau minimal disisipkan dalam mata kuliah relevan. Melalui hidden kurikulum seperti etika berbicara dan berbahasa dan pendidikan multikultural serta pendidikan karakter Islami. Perlu penguatan tripusat pendidikan, yakni pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal. Perlu pusat kajian moderasi beragama atau program disisipkan dengan pusat kajian yang relevan. Kebijakan dan regulasi pemerintah untuk moderasi beragama perlu komprehensif untuk mewujudkan arus utama moderasi beragama melalui sinergitas, kolaborasi semua pihak, semua aspek pendekatan keilmuan atau monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Semua aspek sudut pandang sisi kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, psikologi, dan lain-lain. Moderasi beragama mewujudkan Islam rahmat semesta, di mana ajaran Islam seyogianya menjadi rahmat dimanapun ia berada, baik bagi diri sendiri, keluarga, alam gaib, flora fauna, lingkungan, tingkat lokal, nasional, maupun global, sehingga menjadi khairu ummah, unggul dalam fastabiqul khairat. Diharapkan terwujud beradaban tinggi, berbudaya tinggi, keamanan, toleransi, tanpa kekerasan, santun, perdamaian, hidup bersama dan bekerja sama dalam keragaman, memberi keberkahan dan kebermanfaatan, keadilan, kemajuan, sejahtera lahir batin, bahagia lahir batin, seperti bayang-bayang gambaran perumpamaan surga di akhirat kelak. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.